Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Ahmad Muadin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan di Lembaga Pendidikan Islam. Alhamdulillah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem sosial dan budaya organisasi. Sistem sosial yaitu suatu keseluruhan dari tindakan-tindakan sosial yang tumbuh dan berkembang kemudian disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, kemudian membentuk norma yang terbentuk dari interaksi sosial dari masyarakat tersebut. Artinya bahwa sistem sosial adalah suatu rangkaian tindakan yang tumbuh dan berkembang kemudian disepakati di masyarakat di satu lingkungan tersebut. Kemudian dari sistem sosial ini membentuk norma atau kebijakan atau hukum-hukum, kemudian ini terbentuk dari interaksi antar sesama manusia, kemudian antar sesama lingkungan dari masyarakat tersebut. Sedangkan hukum yang memuat norma-norma hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial tersebut. Kemudian di sini dapat kita pahami bahwa hukum yang memuat tentang norma-norma, yang memuat tentang kesepakatan-kesepakatan dari masyarakat tersebut harus dimengerti, harus dipahami dengan jalan saling memahami tentang sistem sosial terlebih dahulu. Sesuai dengan ungkapan klasik dari seorang tokoh O.B. Scholtes bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap lingkungan yang terdiri oleh satu atau dua bahkan lebih dari beberapa kelompok manusia, suku, ras, dan lain-lainnya, maka di sini akan menjadi sebuah hukum. Sebagai contoh, ketika satu masyarakat berkumpul dalam satu tempat atau satu desa, misalkan ada satu kampung transmigran, di sini ada berbagai suku yang berkumpul, maka di sini akan tercipta suatu hukum di masyarakat tersebut. Atau kita ambil contoh sebuah komunitas ketika dia sudah berkumpul, maka di sini akan tercipta hukum sesuai kesepakatan yang dibangun secara bersama. Kemudian dengan mempelajari sistem sosial, kita dapat mengetahui hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ini kita sangat penting sekali dan kita harus memahami bahwa dengan mempelajari sistem sosial di suatu lingkungan tertentu, di tempat tertentu, maka kita akan memahami berbagai hukum-hukum dan kita akan memahami apa sih yang menjadi ketentuan-ketentuan hukum di tempat tersebut. Karena pada dasarnya di lain tempat, maka akan lain juga hukum yang diberlakukan. Misalkan di lingkungan orang Jawa, maka hukum yang terdapat di lingkungan tersebut akan berbeda di lingkungan di tempat orang suku Dayak maupun di suku Banjar dan lain-lain. Di sini artinya kita dapat memahami bahwa dengan mempelajari sistem sosial, kita akan mengerti tentang hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu budaya organisasi. Budaya organisasi ini dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang dilihat dari beberapa sisi, yaitu ada sisi input, kemudian ada sisi outputnya. Yang pertama ini budaya organisasi mencakup dari sisi feedbacknya atau umpan baliknya, yaitu dari masyarakat, profesi, hukum, kompetensi, dan sebagainya. Sedangkan dilihat dari proses budaya organisasi ini mengacu kepada asumsi nilai dan norma, semisalnya yaitu tentang uang, waktu, manusia, fasilitas, dan ruang. Sementara jika kita lihat dari sisi outputnya, maka di sini
berhubungan dengan pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku organisasi. Kemudian berpengaruh lagi pada teknologi, strategi, image, dan produk, serta lain sebagainya. Di dalam bukunya, Kunto Djorningrat itu menyebutkan bahwa unsur-unsur universal dalam kebudayaan itu meliputi sistem religi, kemudian sistem upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, serta sistem mata pencarian hidup serta teknologi peralatan. 3 macam wujud budaya di atas dalam konteks organisasi disebut dengan budaya organisasi. Kemudian dalam konteks perusahaan di sini diistilahkan dengan budaya perusahaan atau corporate culture, dan pada lembaga pendidikan atau sekolah disebut dengan school culture. Kemudian yang selanjutnya ini pengertian dari sistem sosial. Sistem sosial ini merupakan satu sinergi antara berbagai subsistem yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan. Bahwa di sini kita dapat memahami sistem sosial itu adalah salah satu keterkaitan, satu ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu sistem sosial dirumuskan di sini sebagai rumusan atau sebagai suatu sistem dari unsur sosial tersebut, atau seperti yang dikemukakan oleh Hugo, yaitu di The System of Social Element, bahwa perumusan arti sistem sosial sangat sederhana dan memerlukan penjelasan yang memadai, terutama sistem dan unsur-unsur sosial. Di dalam suatu sistem sosial, paling tidak terdapat 2 orang atau lebih. Artinya, sistem sosial ini terbentuk dengan beberapa komunitas manusia. Tidak bisa sistem sosial terbangun karena individual. Namun sistem sosial ini terbentuk karena beberapa orang, karena beberapa komunitas tersebut. Kemudian di sini terjadi interaksi antara mereka, mempunyai tujuan dan memiliki struktur simbol serta harapan-harapan bersama yang dipedomaninya. Bahwa di sini kita sama-sama mengerti bahwa sistem sosial ini terbangun karena 2 orang atau lebih. Kemudian di sini terjadi interaksi. Interaksi tidak hanya sekali, namun interaksi ini terjadi secara kontinu, secara berkelanjutan, secara terus-menerus, sehingga setelah terjadi interaksi sesama manusia, sesama komunitas, maka akan memiliki tujuan, kemudian memiliki struktur, memiliki simbol, dan harapan-harapan yang dijadikan pedoman. Kemudian dalam telaah tentang hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, digunakan istilah sistem sosial. Maka kita sangat tidak heran manusia ini dikatakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa berdiri dengan sendiri, tidak bisa berjalan dengan sendiri di kehidupan nyata, di kehidupan sosial. Maka manusia ini memerlukan orang lain sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, dan kita memerlukan sebuah tatanan sistem sosial. Sistem ini merupakan konsep yang paling umum dipakai oleh kalangan ahli sosial dalam mempelajari dan menjelaskan hubungan manusia dalam kelompok atau dalam organisasi sosial. Ya, selanjutnya yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perilaku organisasinya, bahwa setiap budaya melahirkan suatu tatanan, sehingga kita tidak heran budaya ini sangat berpegang erat kepada tatanan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kemudian budaya organisasi ini juga memiliki pengaruh terhadap organisasi tersebut. Untuk itu membuat dan menciptakan budaya organisasi yang sifatnya menarik, positif, ini sangatlah penting. Karena apa? Karena ini akan menjadi sebuah tradisi dalam suatu organisasi maupun dalam suatu tatanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa budaya organisasi itu sangat berpengaruh dan sangat penting bagi
terlaksananya tatanan kehidupan sosial di masyarakat maupun di organisasi tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Davis, kemudian yang dikutip oleh Andreas, mengatakan bahwa organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi kemudian dijiwai dan dipraktekkan oleh organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar atau aturan dalam berperilaku di sebuah organisasi. Menurut Robbins mengemukakan bahwa budaya organisasi sebagai nilai-nilai dominan yang disebarluaskan dalam organisasi, dijadikan filosofi kerja karyawan, dan menjadi panduan bagi kebijakan organisasi dalam mengelola karyawan dan konsumen. Ini apabila kita berbicara tentang organisasi. Namun jika kita berbicara di kemasyarakatan, bahwa di sini nilai organisasi, nilai budaya organisasi akan menjadi sebuah tatanan hukum dan menjadi adat dalam suatu masyarakat. Kemudian fungsi dari budaya organisasi di sini kita ambil contoh budaya organisasi atau perusahaan memiliki berbagai fungsi menurut Rosenwick, yaitu di dalam bukunya Robbins mengemukakan bahwa budaya organisasi itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menyampaikan rasa identitas untuk anggota-anggota organisasi. Artinya di sini bahwa untuk anggota-anggota organisasi yaitu kita dapat menyampaikan satu bukti, satu pesan yang dapat disampaikan yaitu bahwa kita memiliki identitas. Identitas adalah apabila organisasi tersebut rajin, tepat waktu, maka di sini menunjukkan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bagus. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan komitmen untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas sosial. Yang keempat yaitu menyediakan pokok pendapat yang dapat diterima. Ini adalah sedikit pemaparan tentang sistem sosial dan budaya organisasi yang kita bahas, bahwa kita dapat menarik kesimpulan sistem sosial itu terbangun karena kesepakatan bersama. Kemudian budaya organisasi ini adalah salah satu tatanan yang harus dibentuk dengan positif, dengan baik, kemudian secara kontinu terus-menerus agar terjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat atau dalam organisasi. Demikian penyampaian materi saya. Atas segala kekurangan dan kehilafan saya akhiri dan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.